Kali ini saya mau bahas tentang hilang. Hilang ya atau kehilangan. Bila kehilangan sesuatu, pastikan Anda tidak kehilangan pelajarannya. Kemarin HP teman saya tertinggal di kampus dan yang menemukan tidak berniat mengembalikannya. Buktinya sampai seminggu HP-nya nggak kembali-kembali. Ada lagi teman saya baru beberapa minggu yang lalu juga kehilangan orang yang dicintainya. Ayahnya meninggal karena sakit. Saya merasa bahwa tentu di luar sana juga pasti banyak kehilangan-kehilangan yang lain. Entah itu barang, entah itu orang yang kita cintai, atau apapun yang berharga buat kita. Izinkan saya membagi 8 pelajaran yang saya dapat dari yang saya lihat dan mungkin saya rasakan. 1. Setiap mendapatkan sesuatu atau seseorang, sadari bahwa benda itu atau orang itu pasti akan meninggalkan kita atau kita yang ditinggalkan. Artinya, tidak ada yang pernah bertahan selamanya bersama kita. Kedua, daripada sedih, bersyukurlah karena diberi kesempatan pernah memiliki benda itu atau pernah bersama orang itu. Oke, kita harus bersyukur karena paling tidak diberi kesempatan untuk pernah memiliki benda itu. Atau kita pernah bersama orang tersebut. 3. Berterima kasihlah karena Allah memberikan pelajaran untuk melepas yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada pelajaran meraih. Ingat, saya pernah mengilustrasikan tentang pada saat kecil atau bayi, anak-anak pertama kali lahir, yang dia lakukan adalah menggenggam. Digenggam tangannya pada saat dia lahir, itu artinya dia pengen menggenggam begitu banyak yang ada di dunia ini. Tapi pada saat kita dewasa, kemudian terus bertumbuh sampai akhirnya kita menua, yang kita lakukan adalah melepaskan sesuatu. Itu sebabnya pada saat kita meninggal, tangan kita tidak terkepal, tapi justru terlihat melepas sesuatu, karena kita nggak bawa apapun. Yang keempat, jangan marah, jangan memaki, jangan menyumpahi orang yang mengambil barang kita, karena setiap orang hanya melakukan sesuatu sesuai tingkat kesadarannya. Sama seperti HP tadi. Mungkin orang itu lagi butuh, lebih butuh dari kita. Lalu bagaimana Miss May kalau yang diambil tuh pacar saya, atau suami saya, atau istri saya? Anda bisa menanamkan dalam pikiran bahwa laki-laki baik itu, atau perempuan baik itu, atau teman yang baik itu, hanya baik buat orang lain, tidak buat kita. Yang kelima, ketika menyumpahi orang yang mengambil milik kita, entah itu barang kita atau orang yang kita sayangi, itu sama seperti kita yang meminum racun namun berharap dia yang mati. Yang keenam, berusahalah mencari bila tidak berhasil. Oke, teman saya juga sudah berusaha untuk mencari handphonenya,
Tapi ternyata sampai 1 minggu handphonenya nggak bisa balik. Dan yang sudah meninggal tentu nggak akan bisa kembali. Dan mungkin teman-teman lain yang temannya diambil atau pasangannya diambil dari dia, berdoalah semoga yang menemukan atau yang bersamanya itu lebih memerlukannya daripada kita, dan itu lebih berguna buat hidupnya. Yang ketujuh, bila ternyata nih di handphone, belum di backup nih, itu artinya Allah meminta kita bersilaturahmi dengan teman-teman yang sudah lama kita tidak hubungin. Jadi kontak yang ada di nomor handphone itu mungkin alam semesta menginginkan kita bertemu langsung dengannya. Yang ke-8, akhirnya sadarilah bahwa manusia tidak pernah kehilangan apa-apa. Dia tidak kehilangan barangnya, dia tidak kehilangan orang yang dicintainya, karena kita memang tidak pernah memiliki apa-apa. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.